Selamat datang di Anima TV, dan inilah The Gore. Di awal film, kita diperlihatkan pada seorang wanita bernama Drasa. Diketahui dia adalah seorang sniper terbaik dan sudah 10 hari bersembunyi untuk menjalankan misinya. Saat targetnya terlihat, dengan satu tembakan, targetnya tewas. Beralih ke seorang pria bernama Levi. Karena tidak bisa tidur akibat terlilit pinjol, akhirnya ia memutuskan keluar mencari angin dan merenung di tepi pantai. Karena lagi banyak pikiran, tanpa terasa, hari sudah pagi. Levi mendapat SMS yang menawarkan sebuah pekerjaan padanya karena ia sedang banyak hutang dan ingat kontrakan belum dibayar. Akhirnya ia pun menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya, Levi langsung mendatangi kantor yang menginginkan jasanya. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita bernama Martha, Ibu Martha, pimpinan lembaga swasta yang masih bagian dari lembaga militer. Dan dari penjelasan Bu Martha diketahui bahwa Levi merupakan sniper berpengalaman, penembak jitu profesional yang telah berhasil menjalankan ratusan misi dan telah membunuh sekurang-kurangnya 200 target. Atas prestasi yang wow inilah, Bu Martha ingin merekrut Levi untuk menjalankan sebuah misi rahasia. You're an extremely rare talent, Levi. Pada bulan September, Levi terlihat sudah berada dalam pesawat setelah menerima pekerjaan yang dimaksud. Namun, Levi tidak diberitahu sedikit pun tentang apa misinya, siapa targetnya, dan di mana lokasinya. Ia hanya perlu mengikuti perintah sesuai yang sudah diinstruksikan dan langsung terjun bebas dari dalam pesawat. Selama kurang lebih 3 hari 3 malam, Levi harus berjalan sejauh 38 km, menembus hutan, melewati sungai, memanjat tebing dan medan ekstrim lainnya menuju titik lokasi yang sudah ditentukan. Tibalah Levi di titik lokasi yang menjadi tujuannya, yaitu sebuah jurang dalam dan panjang yang ditutupi oleh kabut tebal. Di mana Levi langsung bertemu dengan seorang tentara yang sudah setahun berada di sana, yang langsung mengajaknya menuju menara. Dari penuturan si tentara, ia mengaku sudah setahun bekerja di menara itu sendirian. Semua kebutuhan sudah disiapkan, mulai dari makanan, persenjataan, amunisi, dan lain sebagainya. Tanpa diberikan clue atau petunjuk seperti apa jenis pekerjaan yang harus dilakukan Levi harus menggantikan si tentara yang sudah selesai kontrak kerjanya, dan dalam 1 tahun ke depan, Levi akan berada di sana sendirian tanpa ditemani oleh siapa-siapa. Tak hanya itu, Levi juga diberitahu tentang pekerjaan mereka yang sangat dirahasiakan. Tidak ada komunikasi ke dunia luar. Satu-satunya tugas Levi adalah memantau jurang berkabut tersebut, di mana terdapat pagar kawat yang mengelilingi setiap tepian jurang itu, ranjau peledak yang digantung di tiap sisinya, sensor otomatis yang dapat memberitahu jika ada pergerakan, dan satelit pemancar terselubung yang berfungsi untuk menutupi jurang itu dari pelacakan peta, seperti Google Map, demi untuk menjaga kerahasiaan akan keberadaan jurang tersebut. Satu-satunya partner kerja Levi adalah seorang yang berada di menara seberang, yang merupakan perwakilan dari negara lain, yang mana kegiatan atau pekerjaan ini sudah dilakukan selama kurang lebih 75 tahun setelah Perang Dunia Kedua, dengan para penjaga menara yang selalu diganti setiap setahun sekali. Levi yang penasaran pun terus bertanya apa yang ada di bawah jurang itu. Si tentara pun menjawab sulit untuk menjelaskannya, tapi jika ada sesuatu yang memanjat dari jurang itu, tembaklah, cegah itu naik ke atas permukaan, dan lakukan tugasmu sampai selesai. Entah ini ada kaitannya dengan makhluk mitologi yang sudah ada selama ribuan tahun, yang keluar untuk menebar kekacauan. Entahlah, Levi sama sekali tidak diberitahu tentang apa yang harus dia hadapi.
Lalu si tentara telah sampai ke titik penjemputan yang sudah ditentukan. Ia dijemput oleh sebuah helikopter yang akan membawanya pulang ke kampung halaman. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi ketika ia justru harus dieliminasi sesuai perintah dari pusat demi untuk menjaga kerahasiaan tempat tersebut. Bulan Oktober, setelah 1 bulan berada di tempat ini, Levi terlihat sudah terbiasa melakukan rutinitasnya, seperti memeriksa satelit penyelubung, memastikan pagar kawat tetap utuh, memeriksa mesin senjata otomatis, dan memberikan laporan setiap 1 bulan sekali. Alpha Bravo 97 Omega. Disitulah Levi tak sengaja menemukan catatan yang dibuat orang-orang sebelum dirinya, lengkap dengan tahun pembuatannya, yang salah satunya adalah penjaga menara dari tahun 1947 yang membuat quotes kurang lebih seperti ini. Hanya mereka yang beresiko terlalu jauh bisa tahu sejauh apa mereka bisa pergi. T.S. Eliot. Untuk pertama kalinya setelah 1 bulan berada di sana, Levi bisa melihat partner jauhnya yang merupakan seorang perempuan dan tebak siapa itu. Ya, itu adalah Drasa, sosok sniper profesional yang sempat kita lihat di adegan awal, sehingga sudah jelas orang-orang yang direkrut untuk menjadi penjaga menara adalah orang-orang pilihan dengan bakat langka yang dimiliki oleh orang-orang luar biasa. Pada bulan November, 2 bulan sejak Levi dan Drasa menjadi penjaga menara, mereka untuk pertama kalinya melakukan interaksi secara langsung menggunakan tulisan yang dilihat melalui teropong jarak jauh, yang selain berkenalan satu sama lain, mereka juga melakukan adu skill menembak untuk mengetahui siapa yang lebih baik. Kesenangan tiba-tiba saja berakhir ketika Drasa melihat sesuatu di bawah menara Levi, yaitu... Ya, entah makhluk apa itu yang sedang memanjat. Drasa yang berada di sisi lain pun memberikan bantuan dengan melepaskan tembakan menggunakan senjata mesin. Dan setelah berhasil mencegah para makhluk itu naik ke atas, suasana tiba-tiba kembali tegang saat Drasa mendengar sesuatu yang seperti sedang naik ke atas menaranya. Dan tiba-tiba... Itu ternyata baru permulaan karena gerombolan monster kembali bermunculan dari bawah, bahkan berhasil melewati batas aman, mengaktifkan sensor otomatis sehingga inilah yang terjadi. Keesokan paginya, Levi langsung memperbaiki semua kerusakan yang terjadi semalam, seperti pagar besi yang rusak dan ranjau gantung otomatis. Yang tepat saat sedang memantaunya dari kejauhan, tiba-tiba saja muncul sebuah pesawat kecil tanpa awak semacam drone, tapi lebih futuristik, yang terbang dari bawah kabut tebal dan langsung pergi begitu saja. Desember, tepat saat malam Natal, Levi berinisiatif membuat pohon Natal menggunakan lampu yang ia temukan di gudang. Hal itu cukup membuat Drasa merasa senang, yang pada akhirnya mereka pun bersenang-senang bersama, seperti bermain catur jarak jauh dan menabung drum buatan mereka sendiri. Hingga pada malam harinya, Drasa pun mengutarakan isi hatinya yang sedang butuh seseorang di dekatnya, dan berkata hari ini sulit. Andai kau bisa berada di sini denganku. Mengetahui Drasa sedang butuh sosok yang bisa menenangkannya, Levi pun berencana untuk menemui Drasa secara langsung. Ia kemudian mulai mencari alat-alat yang diperlukan dan bermaksud membuat peluncur tali agar bisa menyeberang ke menara Drasa. Dan saatnya tiba, Drasa cukup terkejut dengan apa yang akan dilakukan oleh Levi, yang tanpa ada keraguan sedikit pun Levi langsung menembakkan. Dan setelah talinya sudah diikat dengan erat oleh Drasa, Levi pun tidak langsung berangkat, melainkan ia mencukur jenggot dan kumisnya agar terlihat sedikit rapi di depan Drasa.
sehingga untuk pertama kalinya sejak berkenalan, ia akhirnya bisa bertemu langsung dengan Drasa dan langsung makan malam untuk saling mengobrol bersama. Yang mana pertemuan ini sudah pasti berakhir dengan kiu-kiu pok jeru. Kiu-kiu cukurukuk, kukru, kukru. Keesokan paginya, setelah puas bersilaturahmi bersama, Lepi pun berpamitan pada Drasa dengan menggunakan tali yang sama untuk menyeberang, tapi tiba-tiba Lepi pun jatuh bebas ke dalam jurang setelah talinya terputus akibat para makhluk yang sedang naik dan tak sengaja mengenai ranjau gantung di mana Drasa dengan cepat bersiap untuk melakukan penyelamatan. Drasa pun terjun dan mendarat di sungai yang mengalir dengan deras dan tak sengaja menjatuhkan pengerek otomatis yang harusnya ia gunakan untuk naik kembali ke atas, yang setelah Drasa berhasil naik ke daratan. Kita akan melihat Levi yang sedang pingsan dan terjebak di atas pohon, tepat saat ada seekor ulat monster yang perlahan mendekatinya. Setelah berhasil menembak ulat tersebut, Levi kembali terjebak oleh makhluk lain seperti akar hidup yang memiliki taring dan perekat alami, yang membuatnya tidak bisa lepas, di mana saat Levi sedang berjuang antara hidup dan mati, tiba-tiba muncullah Drasa yang berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Di mana kelanjutannya belum berakhir sampai di situ, karena tak lama kabut pun semakin pekat dan entah makhluk apa yang sedang mereka berdua hadapi. Di tengah kabut yang tebal, mereka berdua pun berjalan tanpa arah hingga sampai di sebuah kota semacam kota mati yang sudah lama ditinggalkan. Tak hanya itu, Drasa pun menemukan retakan tanah bekas terjadinya gempa bumi di masa lalu, dan entah apa yang sudah terjadi dengan kota di bawah jurang ini. Menyadari resiko berbahaya ketika berada di tempat terbuka, Lepi dan Drasa pun masuk ke dalam sebuah gereja tua yang berisi penuh dengan jenazah manusia, di mana saat mereka berdua sedang mengamati area sekitar, tiba-tiba muncul makhluk aneh yang berwujud laba-laba dengan kepala tengkorak manusia. Entah makhluk apa ini, Drasa dan Lepi pun harus berjuang menghadapi mereka semua. Sampai akhirnya tak bisa terus-menerus menghadapi serangan yang tak kunjung selesai, Drasa pun mengambil senjata peledak untuk membuat lubang besar dan lolos dari gereja menyeramkan itu. Lepi dan Drasa pun berlari hingga sampai ke sebuah bunker raksasa yang dibangun di bawah tanah. Ketika sudah berada di dalamnya, mereka pun menyadari bahwa tempat ini adalah sejenis laboratorium penelitian rahasia, di mana Lepi tak sengaja menemukan kaset lama dan langsung memutarnya untuk mengetahui isi di dalamnya. Dalam rekaman video lama itu, terlihat ada seorang ilmuwan yang merupakan pimpinan proyek rahasia pemerintah, dan disinilah semua rahasia akan terungkap. Bahwa pada tahun 1940-an ketika Perang Dunia Kedua berakhir, di saat Oppenheimer sedang mengembangkan senjata nuklir atom, organisasi rahasia ini pun sedang mengembangkan senjata biologis atau senjata biokimia yang tidak kalah mematikan. Namun di tengah proses penelitian terjadi gempa besar yang mengakibatkan kebocoran sehingga terjadilah bencana mengerikan. Ketika senjata biokimia itu memicu mutasi genetik yang mengakibatkan DNA manusia bercampur dengan tumbuhan, binatang, air, dan segala macam yang berada di radius 4,9 km. Dan hasilnya, semua makhluk aneh yang kita lihat tadi adalah akibat dari bencana mengerikan ini. Tak berhenti di rekaman itu saja, Lepi dan Drasa pun menemukan satu ruangan berisi komputer modern yang tidak mungkin berasal dari tahun 1940-an. Di mana saat Lepi menyalakan komputernya, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan tentang orang yang merekrut mereka berdua, yaitu Ibu Martha. Ternyata ia adalah pimpinan dari sebuah perusahaan swasta bernama Dark Lake, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penelitian genetik dan pertahanan
yang pada intinya Ibu Martha sengaja menjaga dan merahasiakan jurang ini untuk dijadikan sampel penelitian dalam rangka membuat pasukan tentara super sebagai pertahanan Amerika Serikat. Tak hanya itu, Leppy juga menemukan satu folder berjudul Stray Dog atau anjing liar. Itu adalah sebuah protokol darurat. Andai kata terjadi pemaparan atau rahasia ini terbongkar, maka secara otomatis hulu ledak raksasa akan meledak dengan sendirinya dengan radius kurang lebih 4,2 km. Selesai dengan lab tersebut, Leppy dan Drasa pun keluar untuk mencari jalan agar bisa naik ke atas. Namun di tengah pencarian, tiba-tiba saja Drasa terkena jebakan tali yang dibuat oleh satu makhluk yang bernama kuda. Berdasarkan jejak Drasa yang diseret sejauh 500 meter, Leppy pun berhasil menemukan kemana Drasa dibawa, yaitu ke sebuah lubang besar berisi rudal raksasa yang belum diluncurkan. Dan disinilah Drasa sekarang diikat menggantung dengan makhluk tersebut yang terlihat seperti balerik yang memiliki wujud setengah manusia setengah pohon. Makhluk ini dulunya adalah manusia atau tentara yang terkena paparan biokimia yang tepat saat makhluk itu akan menyerang. Drasa pun segera mengayunkan badannya dan sangat tepat waktu Leppy datang ketika Drasa butuh pertolongan. Saat si makhluk sudah mati, Drasa dan Leppy pun mencari jalan menuju ke permukaan yang sangat tidak terbayangkan ketika mereka melihat tanaman yang bermutasi persis seperti yang sudah dijelaskan oleh ilmuwan yang ada di rekaman video jadul. Kebocoran biokimia tersebut telah menyebabkan DNA manusia bercampur dengan tanaman yang menghasilkan sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Alih-alih berjalan dengan perlahan dan sangat hati-hati, Drasa malah menginjak salah satu tanaman yang membuatnya ribet sendiri, sehingga Leppy harus membereskan masalah tersebut dan terpaksa melepaskan tembakan peledak untuk menyelesaikannya. Mereka lalu menuju ke sebuah gudang yang masih menyimpan mobil jeep tua yang tentu saja memiliki derek cukup kuat. Dengan wawasan dan pengalaman yang dimiliki, mereka pun mengotak-ngatik mesin mobil tersebut dan langsung meluncur ke lokasi titik jatuh mereka. Tiba di lokasi, tali putus yang digunakan oleh Leppy untuk menyeberang, mereka pun mengikat talinya pada derek mobil jeep tersebut. Namun ketika mereka sedang berusaha naik ke atas, muncullah beberapa makhluk kayu yang berusaha menyerang mereka, sehingga tepat saat Leppy dan Drasa berhasil melewati kabut tebal, makhluk-makhluk itu pun mulai memanjat naik untuk mengejar mereka berdua, sehingga terjadilah ketegangan. Dan dengan bensin yang dibakar, Leppy dan Drasa sukses menjatuhkan makhluk-makhluk itu dan berhasil mencapai permukaan dengan selamat. Tak mau membuang waktu, Leppy pun kembali ke menara, tempatnya berada dengan menggunakan peluncur tali milik Drasa. Sesampainya di sana, Leppy segera memberikan laporan bulanan menggunakan telepon satelit. Namun tak diduga, telepon tersebut tersambung dengan Ibu Martha yang baru mendapat laporan terkait komputer di bawah jurang yang aktif, sehingga Leppy didesak untuk menjawab siapa yang sudah melakukannya. Selain menjelaskan tentang tujuan dari perusahaannya yang sedang mengembangkan proyek tentara super untuk pertahanan negara Amerika Serikat, Ibu Martha pun terpaksa harus mengeksekusi orang yang sudah mengaktifkan komputernya, yang karena Leppy tidak mengaku, Ibu Martha pun akan menghabisi rekannya yang berada di menara seberang, yang siapa lagi kalau bukan Drasa. Dengan fakta bahwa ini akan berakhir buruk, Leppy dan Drasa pun sepakat untuk membuat rencana antisipasi. Mereka meletakkan beberapa peledak pada semua satelit penyelubung untuk menyambut kedatangan Ibu Martha dan pasukannya. Tiba saatnya, Ibu Martha datang. Beliau tidak menemukan Leppy dimanapun. Menyadari Leppy dan Drasa sudah bersekongkol kabur, Ibu Martha pun melepaskan beberapa drone militer untuk melakukan pengejaran. Selesai mengatasi drone-drone penembak, Leppy dan Drasa pun langsung mengambil posisi membidik untuk menembak peledak yang sudah mereka tempel pada satelit. Sehingga sesuai yang sudah dijelaskan di awal, satelit-satelit penyelubung itu digunakan untuk mencegah paparan kabut tebal berisi biokimia, sehingga ketika satelitnya hancur dan pelindungnya lenyap,
maka protokol keamanan yang bernama anjing liar pun akan segera otomatis diaktifkan. Dengan cepat, Ibu Martha pun pergi dengan helikopter untuk mencapai jarak aman. Begitupun dengan Leppy dan Drasa yang berlari secepat mungkin menuju titik aman. Tepat saat Leppy masih berlari dengan kaki yang terpincang-pincang dan Ibu Martha yang masih ketar-ketir dengan nasibnya, tiba-tiba helikopter yang dinaikin Bu Martha jatuh dan meledak. Begitupun dengan Leppy yang terjatuh ke sungai dan entah bagaimana nasibnya. Satu-satunya orang yang selamat adalah Drasa yang langsung pulang ke kampung halamannya. Pada bulan April, 2 bulan sejak kejadian di jurang tersebut, kini Drasa bekerja normal sebagai seorang waiter di sebuah restoran tempat wisata. Dan tiba-tiba, Leppy akhirnya muncul lagi setelah ia berhasil selamat dari ledakan dan mereka pun kembali bertemu. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, kita bertemu di video selanjutnya.